Yolo make a good coffee, kembali lagi di channel gua Raditya Fajri. Kembali ke hutan, habitat gua yang tidak sebenarnya. Karena apa ya, gua di sekarang nih kan lagi puasa ya kan. Gimana puasa, pada lancar nggak? Jadi gua puasa tetap camping-campingan 2 malam lagi. Jadi gua semalam tuh udah nyampe, sebenarnya sore kemarin udah nyampe. Cuman nggak syuting karena hujan deras banget gitu kan. Jadi hari ini aktivitasnya, juga tadi untung pakai topi ya kan, jadi nggak sakit gitu kan. Itu topi endorse ya, nggak. Jadi aktivitasnya dari hari ini sampai besok tuh gue nanti bakal ngerosting kopi secara tradisional. Juga gue pastinya bakal masak-masak untuk buka puasa, untuk sahur nanti gitu kan. Jadi ikutin terus video gue kali ini, pasti bakal seru banget. Sambil menahan lapar ya kan, sambil ngomong ngebacot buat lu pada yang nonton ya kan. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Let's go. Ini gue sekarang udah dapet ini daun pohon apa sih ini namanya, pakis yang satu lagi ini batang pohon palem. Jadi untuk fondasi bikin dapur gue nanti buat masak di situ ya kan. Oke, jadi sekarang sebelum gua masak kan pasti tentunya kita harus membutuhkan api ya kan. Api ini tercipta dari mana kan? Ini Api kita ya? mau dijelaskan oleh Hasbi, temen gua yang biasa ada di video-video sebelumnya kan. Nah, gimana nih jadi api ini ada teorinya, nggak ngasal-ngasalan gitu. Gimana Oke. nih, gimana? Baik ya. Saya Hasbi Emismulo. Nah, kali ini seperti biasa beberapa minggu ke belakang juga saya camping dengan bosan nggak sih? Camping dengan teman saya ini Radit. Jadi kebetulan sekarang kita sedang camping di tempat yang sama, itu di lembahan, salah satu lembahan di hutan di Bandung Utara. Betul. Nah, kebetulan tadi Radit sudah menyebut kita akan masak hari ini tuh untuk buka puasa ya. Roasting kopi juga. Roasting kopi juga ya? Kopi juga. Nah, membutuhkan api itu kan, membutuhkan api. Nah, di sini sih gua akan sedikit berbagi mengenai apa itu api, bagaimana cara membuatnya. Nah, bicara api sendiri, lu pernah bikin api nggak sih, Dit? Nah, Dari kecil juga pernah ya, minimal dari korek lah. Nah, tapi kita pernah bertanya nggak sih, si api itu tuh sebenarnya dari mana gitu kan? Nah, api sendiri itu tercipta dari ada 3 unsur, yaitu ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada panas. Bahan bakarnya apa? Banyak. Bahan bakarnya ada yang berbentuk padat, berbentuk cair gitu kan, dan berbentuk gas. Itu bahan bakar tuh ada 3 itu, ada tiga sifat. Terus oksigennya dari mana? Oksigennya udah jelas, angin dari sekitar gitu kan. Terus satu lagi panas. Panasnya dari mana? Dari matahari, dari hasil gesekan yang kita buat gitu kan. Itu. Tapi satu lagi ada konsep api yang tadi itu, ada segitiga api, tapi ada satu konsep lagi. Semua itu tidak akan jadi api kalau nggak ada reaksi kimia. Reaksi kimia dari ketiga unsur tadi. Makanya ada salah satu konsep lagi, yaitu ada fire tetrahedron namanya. Kalau bisa fire tetrahedron. silahkan aja cari, yang paling populer kan ada 3 triangle of fire itu. Tapi ada satu lagi sebenarnya, yaitu fire tetrahedron. Jadi unsur keempat dalam reaksinya gitu. Sendiri tuh dalam api gitu kan. Nah, untuk membuat api sendiri yang harus pertama dilakukan adalah persiapan. Jadi ketika kita membuat sesuatu, udah jelas itu persiapan harus dimatangkan. Karena kalau persiapannya kurang matang, kita akan cenderung melakukan hal yang sia-sia. Nah, capek-capek doang ya. Iya, capek-capek doang akhirnya. Mungkin sekarang kebetulan kita harus masak kan, kita harus segera membuat api, Dit. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah persiapan. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama harus cari bahan, karena panas kan udah ada nih. Panas sudah ada. Misalkan dari matahari gitu kan, oksigen udah ada. Bahan nih yang harus kita cari. Oke? Jadi kita harus nyari bahan dulu nih. Iya, kebetulan kita di lembahan, cari kayu bakarnya atau cari bahannya lebih bagus ke arah punggungan, karena di punggungan relatif lebih kering bahan-bahan bakarnya, mudah terbakar. Kalau di lembahan, di sini kadar airnya cukup tinggi, karena air turun ke bawah, turun ke daerah yang lebih rendah. Ayo tuh langsung Go, gas. Oke, nyari kayu bakar dulu. Cut. sekarang kita udah di punggungan. Nah, bahan bakar yang bagus itu ada di punggungan karena relatif lebih kering dia. Nah, tadi Radit dia fokus cari ranting kecil-kecil
itu diperbanyak, harus diperbanyak. Karena semakin malam akan semakin sulit kalau cari yang ranting kecil-kecil. Dan itu mudah terbakar. Makanya ranting kecil itu harus banyak-banyak dikumpulkan. Nah, saya cari kayu-kayu yang tumbang seperti ini. Kayu-kayu mati. Ikat dulu ini. Satu lagi itu boleh. Satu diturunin aja ke bawah nanti. Ngeriat. Jalan mana? Jalan mana? Jalan sini lah. Ini mau berdua. Ngedan. Balik. Lempar aja dah. Lempar aja nih. Aduh anjir, haus. Ayo. Go. Lempar dulu, Dit. Lempar. 1, 2, 3. Crazy. Ya. Persiapan. Hei. Nah, kebetulan teman saya ini dia mau nyangrai kopinya dengan cara apa, Dit? Tradisional. Wah, anjir, tradisional kopi roasting. Nah, jadi saya juga nggak mau kalah, saya mau bikin apinya dengan cara tradisional. Jadi ada salah satu teknik membuat api dengan cara yang primitif lah, sangat tradisional, itu dengan cara bow drill. Nah, hati-hati penggunaan benda tajam. Jadi kalau rautan lebih baik objeknya yang bergerak dibanding si benda tajam yang bergerak. Akan beresiko melukai diri sendiri atau teman. Jadi lebih baik si objeknya yang bergerak kalau bikin pekerjaan detail lah, contohnya meraut seperti ini. Nah, ingat kalau benda tajam ini sudah tidak digunakan, selalu dalam kondisi disarungkan atau disimpan ke tempatnya kembali untuk menghindari resiko cedera. Ini pembuatan meja alami gitu kan. Serba tradisional. Ini kurang keras lagi. Juara ayo. Karena buka puasa tadi. Bener sih tapi. Nongkrong dulu dia, Bang. Nggak puasa. Puasa. Nah, alatnya udah jadi nih. Ada pensil drill atau stick drill saya sebut. Terus ada busurnya sendiri. Ini untuk nanti menjadi yang akan memutarkan si stick ini. Terus ini ada penyangga ini nih. Penyangga atau soket lah atau apalah namanya. Ini alat ini pertama saya dapatkan 2015 dari pelatih saya, Abah Os, Sony Os Takaryadi. Terima kasih Pak Os, masih dijaga dengan baik. Oke, tadi untuk alat itu alatnya udah tadi.
Sekarang persiapan bahan bakarnya. Ada bahan bakar khusus untuk si bodril ini, yaitu rautan. Rautan yang mudah terbakar. Salah satunya saya akan berikan contoh dari rautan tegak lurus bambu. Nah, ini rautan tegak lurus bambu. Jadi dia cara merautnya beda dengan rautan biasa, bukan seperti ini. Tapi dia si goloknya atau pisaunya tegak lurus ke bambu. Ini sangat mudah terbakar. Nanti ini akan jadi pemantiknya lah. Oh. Gitu. Ini bisa buat adu panco sini kan. Go! Jadi teknik bow drill ini memanfaatkan gesekan untuk menghasilkan apa Dit? Panas lah. Panas ya? Ya Panas. kan? Bener kan? Iya betul. Jadi dari bow drill ini panasnya dari hasil gesekan, bahannya dari kayunya sendiri, oksigennya dari lingkungan sekitar. Oke ya, kita lihat. Posisinya kuda-kudanya harus bagus. Jadi si stick ini ditekan ke tumpuan kayu ini. Nah, ini kalau udah kebentuk dari gesekan pertama membentuk sebuah cekungan. Cekungan ini diberi celah untuk nanti keluar si serbuknya. Nah, jadi dia akan hasil serbuk tadi dia akan menjadi bara. Nah, tadi kan panas tadi dari gesekan sangat rendah. Jadi dia hanya bisa membakar serbuk ini. Dari bara ini kita naikkan ukurannya ke hasil rautan bambu tadi. Nih. Jadi dari sudah jadi bara, kita naikkan ukuran bahan bakarnya karena panasnya sudah mulai naik. Jadi asap gini, baranya udah mulai tinggi, dia aman tuh, dia nggak akan mati. Tinggal ini berarti ada bahan dan ada panas, tapi suplai oksigen yang kurang, makanya harus dibantu, harus disuplai sama kita. Nah, atau kita bantu nih. Nah, seperti ini, dia nyala kan? Nah, simpan di sini. Setelah ini, naikkan ukurannya dengan rautan kayu. Rautan kayu hasil tadi sisa-sisa bikin bahan, bikin alat. Tumpuk. Tadi rautan bambu bisa ngebakar rautan kayu. Sekarang dari rautan kayu ini kita mulai bisa ngebakar ranting. Ya, bakar ranting. Ini kan apinya udah jadi nih. Sekarang kalau udah api udah mulai muncul fisiknya seperti ini, visualnya udah besar seperti ini, jangan ragu untuk menumpuk ranting yang sudah tadi kita persiapkan. Intinya ranting, saya sangat suka dengan ranting karena dia mudah terbakar. Walaupun nanti si apinya sudah besar, sudah bisa membakar kayu-kayu sebesar ini, ranting-ranting ini harus tetap dipersiapkan untuk ngasih makan. Ya, jadi bertahap terus, ukurannya dinaikkan lagi, naikkan lagi. Jadi gue udah buat meja secara primitif, kaum orang primitif. Jadi kan ini serbaguna, bisa dipakai duduk juga nanti buat menyaksikan api unggun gitu kan. Jadi ini fungsi pertamanya untuk masak. Jadi gua kan buat masak dulu. Ini bisa ditaruh di sini gelas-gelasnya gitu kan. Ini gelas bagus banget ini gelas. Gitu. Nanti sambil kita nunggu buka puasa nanti gua bakal
masak di sini. Oke, ada menunya apa sih? Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng itu. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi kemarin tuh kita harusnya bikin tempe gorengnya kemarin, tapi minyaknya nggak ada yang bawa gitu. Jadi tadi ada tim logistik pakai helikopter nurunin airdrop ya. Nurunin airdrop ya tadi kan? Airdrop. Jadi tadi kita Ya. ambil minyak dari di situ. Kopas Jat yang ngirim. Komando pasukan hajat. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang apinya udah jadi. Nah, tapi persoalannya bukan apinya sudah jadi, tapi bagaimana si pembuat api ini bisa merawat apinya tetap stabil agar bisa menjadi perapian. Nah, apa bedanya api dan perapian? Api itu hanya sekedar reaksi kimia. Tapi kalau perapian itu adalah fungsi dari api itu sendiri. Contohnya seperti ini, sekarang saya gunakan api ini untuk memasak air. Nanti oleh Radit akan jadikan tungku perapian untuk memasak kopi, untuk roasting. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan terutama dari teknik bow drill. Banyak bertanya kepada saya soal bahan bakar. Kang, bahan untuk bikin bow drill apa yang bagus, kayu apa yang bagus? Nah, sebenarnya ingat aja ke 3 unsur ke belakang tadi, ada bahan, ada panas, dan ada oksigen. Nah, bicara bahan, di situ tidak ada syarat bahannya. Bahannya tidak ada syarat bahannya harus kering, bahannya harus kecil, harus besar. Tapi itu hanya disebutkan bahan. Jadi tadi tidak ada bahan yang tidak dapat terbakar kecuali batu mungkin ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika bahannya sulit terbakar, berarti panasnya butuh lebih tinggi. Nah, untuk bow drill sendiri, kayu apa yang paling bagus? Kayu yang ada. Semua kayu bisa, tapi mungkin ada beberapa kayu yang ideal. Biasanya saya menggunakan kayu dayang, sengon juga pernah saya menggunakan. Tapi kayu apapun sebenarnya bisa. Mungkin hanya dari segi perlakuan yang berbeda. Nah, itu aja dari saya untuk api. Nanti akan dilanjutkan mungkin untuk api ini untuk memasak, akhirnya untuk menghangatkan tubuh. Intinya untuk melindungi diri agar tetap aman bertualang, itu aja. Oke, kita udah siap untuk merosting kopi. Tadi apinya udah jadi dari Hasbi. Sekarang tugas gue untuk merosting kopi. Jadi bahan alat-alatnya ini adalah 2 teflon. Nanti ditutup kayak gini biar bisa kita goyang-goyang. Terus yang jelas kopinya green bean kan. Green bean hari ini kita pakai robusta ya. Robusta ya. Robusta dari Lahat. Lahat Sumatera. Itu hasil kebun sendiri. Jadi kita coba roasting kopinya sekarang untuk nanti malam kita ngopi, oke? Orang generasi yang tradisional itu adalah peminum kopi generasi kedua teh kan. Second wave. Yang hanya kenal kopi itu hitam dan pahit. Stepnya kita harus panasin dulu teflonnya sebelum dimasukin green bean-nya ke teflon ini. Ini teflon apa aja lah. Yang ada di rumah boleh, Teflon yang mama. punya malu pokoknya, tapi yang siap tempur. Jadi ini bakal hitam tuh, pantatnya bakal hitam nih. Jadi saya yang roasting ada pengatur apinya di situ. Ini kalau mau apinya kecil putar ke kanan, kalau apinya mau besar putar ke kiri. Siap. Jadi ini harus tahan panas ya. Tuh, Mang, masukin Mang. Oke. Yang ke ini. Nah, situ. Nah, jadi ini udah green bean udah masuk ke teflon. Ini harus digoyang terus. Terserah tekniknya, bisa diaduk pakai spatu lagi kayak gini. Ya kan? Bisa juga dikocok-kocok, goyang-goyang pokoknya biar rata. Jadi kita tujuan untuk roasting ini adalah dark roast ya kan. Bukan kayak roastingan yang masa kini di top wave saat ini gitu kan. Mereka kan mencarinya light roast, medium roast. Cuman kita ini karena tradisional, kita mengikuti flashback ke belakang di second wave yang dia mencari ya kopi itu pahit dan juga Hitam. makanya kita
ngejar dark roast di sini. Kopi tutung. Kita cuman butuh kafeinnya aja ya, Mang ya. Ya, Butuh kafeinnya, rasa pahitnya. rasa pahitnya. Karena kita pengen flashback nih Heeh. ke peminum kopi terdahulu. Di samping ada sini nih, biar nggak panas. Ya, ini kita memasak untuk buka puasa, gorengan tempe sama ada bala-bala sambil nunggu kopi, nasi, gorengan. Nanti ada beef black pepper ya kan. Oke, langsung aja nih kita gorengkan. Kenyang. Oke, ini menu utamanya chicken beef black pepper ya kan. Ini menu untuk apa, Bos? Untuk buka puasa. Tadi kan gorengan, itu kan pembuka. Ya, ini utamanya ini nih. Kita coba roasting, harus roasting grinder ya kan. Giling. Kita giling. Setelah kita roasting tadi, kita coba nih, kita tubruk aja ya biar lebih instan, terus rasa juga keluar sealami mungkin. Kita coba, kameranya mana sih, gelap banget ini. Jadi ya kita cobain. Gimana, Bang? Wanginya gimana wanginya? Masuk ini wangi kopi. Coba. Oh iya, kopi banget ini. Oh iya, ada kopi. Nah, air udah matang nih. Air matang nih ya, langsung aja. Mana gelasnya, Bang? Yang mana nih? Betul. Udah menjepit deh. Ini yang ini sini. Oke, Mas. Coba. Lucu lu nih. Dingin. Jadi sekian aja video dari sekitaran Gunung Burangrang yang ketiga ini ya? Ya, ketiga ini. Ketiga ini. Jadi sampai ketemu di video gue selanjutnya. Nanti gue bakal seru-seruan lagi bareng Hasbi, bareng yang lainnya juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus apa lagi ya, Bang? Pesan-pesannya? Pesan-pesan. Aman bertualang aja lah. Aman bertualang. Oke, safety first. Oke, dadah. Apinya, Api.